Baik, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai review sebuah buku yang berjudul Teknologi Perlindungan Tanaman Palawija secara Ramah Lingkungan. Adapun tim penulis dari buku ini yaitu Dr. Sri Nur Aminah Ngatimin SPMSI, Dr. Insinyur Andi Nasruddin MSc, Dr. Insinyur Tamrin Abdullah MS, Insinyur Fatahuddin MP, Dr. Anda Asmawati SPMSI, dan saya sendiri Juniati Arwan Bulawan SPMSI. Buku ini membahas tentang palawija yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanaman kedua setelah padi. Adapun beberapa jenis tanaman palawija yaitu yang pertama kedelai atau Glycine max, yang kedua kacang tanah atau Arachis hypogea, yang ketiga kacang hijau atau Vigna radiata, yang keempat kacang merah atau Passeolus vulgaris, kacang polong Pisum sativum, kacang tunggak atau Vigna unguiculata, dan kacang koro pedang atau Cannavalia gladiata. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kedelai atau Glycine max. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang sangat penting. Hasil olahan kedelai seperti tempe, tahu, susu, kecap, tauco, oncom, dan lain-lain. Tetapi produksi kedelai dapat menurun karena adanya serangan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan, sehingga kebutuhan dalam negeri belum mampu tercukupi. Jenis hama yang sering menyerang pada kedelai yaitu kutu daun atau Apis glycine. Kutu daun atau soybean aphid menyerang tanaman kedelai dengan cara mengisap cairan daun dan tunasnya. Adapun cara pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama penanaman serempak, kemudian rotasi tanam, monitoring lahan secara rutin, serta dapat menggunakan agens hayati yaitu parasitoid. Hama yang kedua yaitu kutu kebul atau Bemisia tabaci, menyerang tanaman pada fase perkecambahan benih, fase vegetatif, dan fase pembungaan. Cara pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memperhatikan sanitasi lahan, kemudian menanam varietas tahan, serta memperhatikan rotasi tanam atau pergiliran tanaman yang bukan inang dari kutu kebul. Sedangkan penyakit kedelai dan pengendaliannya, yaitu yang pertama soybean mosaic virus, dapat dikendalikan dengan menggunakan benih bebas virus, kemudian sanitasi lingkungan, serta pemusnahan tanaman yang sudah terserang virus. Penyakit yang kedua yaitu soybean dwarf virus atau virus kerdil kedelai. Cara pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan penanaman serempak, kemudian pergiliran tanaman atau rotasi tanaman yang bukan inang, dan penggunaan varietas tahan. Tanaman palawija yang kedua yaitu kacang tanah atau Arachis hypogea linnaeus. Kacang tanah juga memiliki sangat banyak manfaat. Umumnya, biji kacang tanah dikonsumsi dalam bentuk kacang goreng, kacang rebus, kacang sangrai, bahan untuk bumbu rujak, gado-gado, selai, dan sambal. Upaya peningkatan produksi kacang tanah terhambat oleh serangan hama dan penyakit. Hama pada kacang tanah yaitu yang pertama ulat gerayak atau Spodoptera litura. Dapat dikendalikan dengan cara menanam serempak, kemudian pemusnahan telur dan ulat. Jadi apabila menemukan kelompok telur, langsung saja dimusnahkan. Yang kedua adalah Apis crassifora. Dapat dikendalikan dengan cara penanaman serempak, serta melakukan sanitasi lingkungan untuk menghindari koloni dari apis tersebut. Penyakit yang sering menyerang kacang tanah serta pengendaliannya. Yang pertama adalah Aspergillus flavus, yang kedua karat daun, dan yang ketiga virus belang. Ketiga penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara yang pertama, mengurangi kerapatan inokulum melalui pengolahan tanah, kemudian mematikan patogen, serta membakar tanaman yang terserang. Dapat juga menggunakan varietas tahan dan melakukan rotasi tanam.
Tanaman palawija yang ketiga adalah kacang hijau atau Vigna radiata Linnaeus. Kacang hijau juga sangat populer sebagai sumber protein, yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bubur ataupun berbagai jenis olahan kue. Namun dalam praktek budidaya kacang hijau, sering juga dijumpai hama dan penyakit yang menyerang. Hama yang sering menyerang pada kacang hijau yaitu kumbang kacang atau Callosobruchus sinensis Linnaeus. Hama ini dapat dikendalikan dengan cara memisahkan biji yang sehat dan rusak sebelum disimpan, kemudian membakar tanaman yang terserang, serta dapat menggunakan predator sebagai musuh alami terhadap kumbang kacang tersebut. Sedangkan penyakit yang sering ditemukan pada kacang hijau yaitu yang pertama, Cowpea mild mottle virus, dan yang kedua adalah bercak daun Cercospora. Cara pengendalian dari kedua penyakit ini yaitu menggunakan benih yang sehat, kemudian memusnahkan serangga vektor, serta membakar tanaman yang terserang, dan juga dapat melakukan rotasi tanam atau pergiliran tanaman dengan yang bukan inang dari penyakit ini. Yang keempat adalah kacang merah atau Phaseolus vulgaris Linnaeus. Kacang merah juga dikenal dengan nama red bean, common bean, atau bruin bone. Kacang merah biasanya digunakan sebagai bahan dalam pembuatan sup, es campur, isian roti, dan lain-lain. Sama halnya dengan tanaman-tanaman lain, dalam budidaya kacang merah juga sering ditemukan hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman tersebut, sehingga membuat produksi kacang merah menjadi menurun. Hama yang sering menyerang pada tanaman kacang merah yaitu kumbang bubuk atau Acanthoselides obtectus. Cara pengendaliannya yaitu monitoring hama, membakar semua komoditi yang terserang, serta penggunaan serangga musuh alami. Penyakitnya yaitu penyakit karat, dapat dikendalikan dengan cara monitoring pertanaman secara rutin, serta memusnahkan tanaman terserang untuk mencegah sumber inokulum. Tanaman yang berikut adalah kacang polong atau Pisum sativum. Kacang polong atau ercis adalah sayuran berbentuk biji berwarna hijau. Umumnya, kacang polong dijual dalam bentuk segar, produk kemasan dalam kaleng, kering, dan beku. Hama yang sering menyerang pada tanaman kacang polong adalah serangga atau ngengat Plodia interpunctella. Ngengat ini dapat dikendalikan dengan cara penggunaan serangga predator, kemudian penggunaan parasitoid, penggunaan bakteri entomopatogen, penggunaan cendawan entomopatogen, serta penggunaan protozoa. Penyakit yang sering menyerang kacang polong yaitu penyakit antraknosa. Cara pengendalian dari penyakit ini yaitu penggunaan bibit sehat bebas patogen, kemudian membakar semua tanaman terserang, serta melakukan rotasi tanam atau pergiliran tanaman menggunakan tanaman bukan inang dari penyakit tersebut. Yang keenam adalah kacang tunggak atau Vigna unguiculata. Kacang tunggak memiliki biji yang berwarna hitam dan memiliki kandungan energi, serat, folat, protein, karbohidrat, mangan, magnesium, dan zat besi. Hama pada kacang tunggak yaitu lalat kacang atau Opimia phaseoli dapat dikendalikan dengan cara penanaman serempak, melakukan rotasi tanaman bukan inang, serta pemberian mulsa jerami. Sedangkan penyakitnya yaitu Cowpea mild mottle virus atau virus belang samar kacang tunggak. Dapat dikendalikan dengan cara membakar tanaman yang terserang, serta monitoring keberadaan serangga vektor. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kacang koro pedang atau Canavalia gladiata. Kacang koro pedang memiliki kandungan yang sangat mirip dengan kedelai. Namun biji koro pedang mengandung racun sianida yang bisa hilang dengan direndam atau direbus sebelum
dilakukan pengolahan. Hama yang sering menyerang kacang koro pedang adalah bean flower thrips. Dapat dikendalikan dengan cara penggunaan predator nimfa dan imago. Sedangkan penyakitnya adalah cowpea mild mottle virus dengan menanam varietas tahan serta memusnahkan tanaman terserang dapat mengendalikan penyakit ini. Jika ingin mengetahui lebih dalam tentang varietas-varietas apa yang digunakan, kemudian parasitoid dan predator apa saja yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama terhadap beberapa tanaman palawija tersebut, bisa diperoleh dalam buku ini. Buku ini diperjualbelikan secara online yang diterbitkan oleh Leo DiCaprio. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.